Desta mengerutkan kening melihat orang itu berlari dengan paniknya. Orang yang datang kebetulan adalah wanita yang awalnya tidak ingin menjual rumah ini kepadanya. Sepertinya namanya Domi. Pada saat inilah tatapan wajahnya sangat cemas dan panik. Lalu dia melirik ke Gito dan Wulan. Dia pun berkata dengan pelan, "Tuan Desta, apa bisa bicara sebentar dengan Anda sendiri? Kenapa harus bicara sendiri dengannya? Ada hal apa yang tidak bisa dibicarakan di depan banyak orang?" "Kami ini mertuanya, jadi bukan orang luar," kata Wulan dengan nada suara yang begitu sombong sambil meliriknya dengan sinis. Dia sudah memutuskan untuk menjalin hubungan baik dengan Desta, jadi jelas harus mengatakan hal yang manis untuk Desta. Dan benar sekali, begitu ucapannya ini keluar, wajah Vero seketika itu memerah malu. "Mertua? Panggilan ini apa berarti ibu sudah setuju dia berhubungan dengan Desta?" Trik ini juga sangat efektif digunakan kepada Desta. Tapi melihat ekspresi Domi yang cemas sepertinya ini bukanlah masalah kecil. "Tante Wulan, lebih baik aku tetap bicara berdua dulu dengannya. Kalian dan Vero masuk saja dulu dan lihat-lihat dekorasi villa ini. Jika ada yang kurang atau tidak puas nanti tinggal menyuruh orang untuk merenovasinya." Perintah Desta, lalu barulah dia berjalan keluar dengan Domi. Wulan melirik tajam ke Domi. Berbalik dan berkata kepada Vero, "Anakku, kamu harus hati-hati ya." Pinggang wanita itu sangat ramping dan pantatnya besar sekali. Pasti hatinya sangat licik dan mesum. Jangan membiarkan Desta terlalu sering bergaul bersama rubah wanita itu. Kalau tiba-tiba dia tergoda, kamu sendiri yang hancurkan. Ada kata-kata lagi yang belum disampaikan Wulan, yaitu begitu kamu hancur maka keluarga Chen kami juga ikut hancurkan. Vero menundukkan kepala lalu berkata dengan pelan, "Bu, tidak seserius yang kamu pikirkan. Desta tidak akan seperti itu. Tidak perlu bicara lagi, ayo kita masuk dan melihat-lihat saja." Wulan menghela napas, dia merasa tidak enak kalau bicara lebih banyak lagi. Kalau tidak, nanti tujuannya malah terlihat jelas dan dirinya tidak bisa memainkan permainannya lagi. Dia dan Gito pun mengikuti di belakang Vero dan langsung masuk ke dalam villa pusat. Wulan sangat kesal dan marah ketika melihat orang-orang tadi yang menghina dan mencibirnya, sekarang malah seenaknya masuk dan keluar kamar-kamar dan berfoto dengan berbagai macam lukisan dan guci. "Apa yang kalian lakukan? Siapa yang menyuruh kalian masuk ke kamar-kamar itu? Jika ada barang yang rusak, apa kalian bisa membayar ganti ruginya?" Begitu melihat Wulan, segerombol orang itu satu persatu menunjukkan senyum sinis dan menghina. "Wulan, apa yang kamu bicarakan ini? Orang Desta yang mengizinkan kami untuk masuk dan melihat-lihat villa ini. Pemilik villa saja tidak keberatan, lalu atas dasar apa kamu tidak setuju?" "Benar sekali, bukannya tadi ada seseorang yang bilang dengan sombongnya kalau dia telah memutus hubungan apapun dengan Desta ya? Kenapa sekarang dengan tidak malunya dia ikut masuk? Dan sekarang malah tidak membiarkan kita masuk dan melihat-lihat. Dasar tidak tahu malu. Villa ini apa ada hubungan sepeser pun uang denganmu? Orang itu harus tahu malu dan tahu diri." Sepertinya setelah melihat kalau Desta sekarang sudah kaya, barulah dia langsung mengembalikan hubungan yang tadi diputuskan. Paling dia juga memohon-mohon untuk mengembalikan hubungan itu. Kalau tidak, Desta mana mungkin memedulikannya? Semua orang di sana satu persatu mencibir Wulan.
Wulan pun sangat marah dan tekanan darah tingginya naik. Dia pun mengangkat kunci remote yang ada di tangannya lalu berkata dengan keras, "Apa kalian sudah lihat? Kunci remote villa ini ada di tanganku, sekarang akulah yang jadi pemilik villa ini. Aku tidak mengizinkan kalian melihat-lihat villa ini, jadi kalian harus pergi sekarang juga. Siapa yang berani bicara lagi, coba saja." Diteriaki seperti itu, orang-orang di dalam villa itu pun langsung diam dan tidak berani bicara lagi. Walaupun Wulan tidak tahu malu, tapi memang kunci remote villa itu sekarang ada di tangan Wulan. Jadi mereka juga tidak bisa apa-apa. Takutnya kalau Wulan yang sudah gila itu tiba-tiba semakin emosi, maka mereka sudah tidak punya kesempatan berfoto lagi. Dengan berpikir seperti ini, segerombol orang ini pun tidak punya pilihan dan hanya bisa turun dan tidak masuk ke kamar-kamar yang ada. Mereka tidak berani masuk ke kamar atau ruangan lain dan hanya berjalan-jalan mengitari ruang tamu dan aula saja. Sedangkan Vero tidak peduli dengan orang-orang itu. Dia hanya menatap tajam ke dinding aula. Foto dirinya dan Desta itu membuat hati Vero terasa manis seperti makan madu. Tidak perlu melihat kebodohan dan kepolosan pria itu, di waktu yang tepat benar-benar bisa meluluhkan hati Vero. Sedangkan di luar villa, Desta mendengarkan penjelasan dari Domi. Wajah Desta langsung membeku. "Apa yang kamu katakan? Uang 400 miliar dari kartuku yang aku kirim dibekukan?" "Benar sekali, pihak finance hari ini menelepon dan mengatakan kalau uang 400 miliar untuk pembayaran villa ini dibekukan. Mereka bertanya alasannya kepada bank, lalu bank bilang kalau nominal dari pembayaran terlalu besar sekali. Jadi pihak yang mentransfer butuh 3 hari kerja untuk menyelesaikan pembekuan ini dan mengembalikan uangnya." Wajah Domi sangat kusut ketika menjelaskan. Dia awalnya sangat senang sekali karena bisa menjual 2 rumah, khususnya salah satu rumah adalah villa seharga 400 miliar ini. Ini memberikannya bonus yang lebih berkali lipat daripada gajinya beberapa tahun. Ketika dia berniat untuk mengambil cuti dan pergi keluar kota jalan-jalan, dia tidak menyangka hari ini malah menerima kabar buruk ini. "Tapi aku tidak meminta bank untuk membekukan pembayaran kok," gumam Desta sambil mengerutkan kening merasa sangat bingung. "Kamu tunggu aku dulu. Aku telepon seseorang dan menanyakannya." Desta berjalan ke sisi lain lalu langsung menelepon Pamanding. "Tuan muda kedua, ada apa mencari hamba?" terdengar suara Pamanding yang sangat sopan. "Pamanding, aku baru membeli villa pusat di Eling Bening yang seharga 400 miliar. Kenapa uang 400 miliar itu tiba-tiba dibekukan?" kata Desta begitu tenang seolah 400 miliar itu bagaikan uang senilai 4.000 di matanya. Tapi memang jika terlahir di keluarga Chu yang begitu terpandang dan kaya raya itu, dia jelas memiliki kepercayaan diri ini. Pamanding ragu sejenak lalu berkata, "Tuan muda kedua, keluarga Chu memang mengambil tindakan untuk menangani masalah ini. Saya awalnya mau memberitahu Anda nanti, tapi tidak disangka Anda sudah menelepon duluan. Kalau begitu aku langsung memberitahu hal ini pada Anda saja." Keluarga Chu berpikir sejak tuan muda terlepas dari perintah dan larangan itu, ada terlalu banyak pengeluaran yang tidak punya arti pada rekening keluarga seperti beberapa pembelian mobil dan rumah mewah. Perilaku ini tidak memenuhi evaluasi dan ujian keluarga terhadap keturunannya, sehingga untuk uang 400 miliar pembelian villa pusat kali ini langsung dibekukan. "Apa yang kamu katakan, bukankah ujianku sudah selesai? Kenapa masih ada tes yang lain?" Desta mengerutkan kening dan merasa bingung.
Paman Ding tersenyum lalu berkata, Tuan muda kedua, Anda adalah tuan muda sah dari keluarga Chu. Ujian dan evaluasi keluarga terhadap Anda tidak terbatas pada 3 tahun. Itu juga akan disesuaikan sesuai dengan beberapa perilaku Anda. Oh iya, karena sikap dan perilaku tuan muda akhir-akhir ini, keluarga juga meminta hamba untuk memberitahu Anda untuk membatasi terus menggunakan kekuasaan dan kekuatan keluarga. Lebih tidak mengizinkan lagi Anda untuk mengungkapkan identitas asli Anda. Kalau tidak, silahkan menyerah dan melepaskan hak sebagai pewaris keluarga. Mendengar semua ini, Desta rasanya mau meledak dan emosi. Dia akui memang akhir-akhir ini, dia telah menghabiskan cukup banyak uang. Tapi semua uang itu bagi keluarga Chu hanyalah uang receh saja. Tidak perlu 400 miliar, bahkan jika dia menghabiskan 4 triliun lagi, di situasi normal biasa, itu tidak akan berpengaruh dan menarik perhatian keluarganya. Pasti di belakang ini semua ada orang yang sedang mencari masalah dengannya sehingga membuatnya dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti ini. Tapi pada saat ini, bukan waktunya untuk mengeluh dan emosi. Desta menarik napas dalam-dalam lalu kembali tenang lagi. Kalau begitu bagaimana caraku untuk lolos dan terbebas dari larangan ini? Maksud keluarga adalah meminta tuan muda membangun kekuatan dan kekuasaannya sendiri dalam waktu 1 bulan. Setidaknya bisa mencapai level grup Diamond Bling, maka bisa lolos dan mencabut larangan pada Anda, jawab Paman Ding dengan rendah hati.